Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas satu kejadian unik ya dari teman-teman kita ruqyah ya. Jadi beliau adalah pasien lama. Jadi beliau pasien lama yang sudah sekian kali diruqyah. Dan alhamdulillah ya, dari ruqyah yang terakhir itu beliau bisa sehat, bisa pulih, bisa normal, semangat bekerja hingga 3 sampai 4 bulanan. Masya Allah. Luar biasa kan? Nah, jadi ruqyah itu butuh proses memang, dan alhamdulillah, Masya Allah ya, ada qadarullah ya, beliau itu kambuh lagi. Ya bukan kambuh ya, jadi beliau itu merasakan lemes lagi, gelisah, ngantuk, sehingga beliaunya tidak bisa bekerja. Nah, dari situ ya, kalau saya bisa kambuh bisa juga, atau mungkin ini adalah gangguan baru yang muncul. Karena di Bali ini, kenapa dari sekian kali ruqyah, ya dari ruqyah terakhir sampai sekarang ini sudah baik selama 3 sampai 4 bulan gitu. Nah, kenapa sekarang muncul lagi sesuatu yang tidak diharapkan, yakni sakit lagi gitu lah. Apa yang dilakukan beliau? Nah, ini yang menarik. Baik, jadi teman-teman semua, jadi beliau itu adalah seorang pria usia 48 ya, dengan keluhan awal ya, pertama itu susah tidur. Ini sebelum ruqyah pertama. Jadi keluhan pertamanya adalah susah tidur. Terus apalagi? Emah. Terus dada berdebar. Sering melamun, lemes ya. Nggak bisa kerja. Ya, jadi susah tidur, lemesnya datang pergi ya. Terus badan nggak pernah fit. Dan yang terakhir belum nikah. Jadi beliau itu keluhannya itu sebelum diruqyah. Alhamdulillah, setelah ruqyah pertama itu ada progres, ada perkembangan, membaik. Sampai terakhir di sini di datanya itu 6 kali ruqyah. Beliau merasakan sudah fit ya, sudah sehat itu di pertemuan kelima. Di ruqyah kelima itu sudah fit ya. Tapi setelah itu beliau Juli, Agustus beliau ruqyah lagi karena lemesnya datang lagi ya kan. Jadi beliau udah istiqomah dalam ruqyahnya, itu sudah membaca, sudah melakukan terapi Al-Baqarah. Nah, di sini teman-teman semua ya. Jadi beliau ini sudah sehat gitu loh. Sudah normal seperti biasa, fit seperti biasa ya. Jadi beliau bisa bekerja, beliau bisa melakukan aktivitas dan sebagainya, itu sudah oke ya. Aman sudah gitu kan ya. Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan ya. Nah, ketika itu ya, jadi di bulan Oktober kemarin, tepatnya tanggal 16 Oktober, beliau merasakan lagi sebagian dari keluhan yang dulu. Jadi lemes, gelisah, ngantuk ya. Jadi ya udah, jadi akhirnya beliau sama, dia nggak bisa bekerja, nggak bisa fokus bekerja. Datanglah kepada kami dan kita diagnosa lagi. Ternyata ya, kesimpulan kami tetap ya, bisa jadi jinasatnya masih pengaruh. Terus yang selanjutnya, menurut saya gangguan ini bukan yang kemarin, tapi gangguan yang baru ya, yang bisa jadi ini disebabkan oleh gangguan-gangguan jin nasab yang punya pengaruh yang besar. Jadi yang kemarin itu yang cemen-cemen udah kena dengan terapi ruqyah sebelumnya, dan ini adalah gangguan-gangguan yang lebih besar lagi. Dari mana ketahuan di situ? Karena beliau udah Al-Baqarah tiap hari. Nah, ini teman-teman semua yang luar biasa. Jadi ini yang luar biasa, sehingga ketika kita istiqomah
melakukan ruqyah secara mandiri, entah itu mandiri atau di ruqyah, nanti ada yang namanya istiqomah. Di situ fase istiqomah itu akan mengikis semua pengaruh-pengaruh, semua hijab-hijab yang masih tersembunyi atau mungkin yang masih bersarang, itu akan terkikis semua teman-teman semua. Nah, itulah ya yang dilakukan beliau dengan istiqomahannya. Menurut saya Allah hadiahkan beliau sakit lagi sehingga nanti butuh pemahaman pemahaman baru. Ya udah kita jelaskan panjang lebar sehingga beliau paham. Oh, begini ternyata. Ya udah, saran saya tetap kepada beliau istiqomah, Pak. Bapak udah bagus, udah istiqomah. Tinggal istiqomah ya di tahap-tahap selanjutnya. Saya sampaikan begitu. Alhamdulillah, singkat cerita masuklah kita sesi ruqyah di situ. Jadi luar biasa kan ya. Nanti semua ya keluhannya sudah tuntas lah kalau saya bahasakan ya. Cuman ini kambuh lagi ya, agak masalah lah menurut saya, normal lah kan ya. 4 bulan itu sudah waktu yang lama untuk beliau sehat ya. Insya Allah saya doakan moga-moga beliau nanti bisa sehat semaksimalnya. Nah, kondisi yang terakhir ini, loh kenapa ada yang bertanya begini mungkin, loh kenapa gak ruqyah mandirinya lanjutkan? Dengan keluhan terakhir yang datang, beliau tidak bisa melakukan aktivitas. Catat. Jadi beliau nggak bisa ngaji sendiri, beliau nggak bisa terapi Al-Baqarah sendiri, nggak bisa. Maka itu beliau datang minta diruqyah. Ini juga tetap pelajaran bagi teman-teman semua ya. Jadi kalau bisa ruqyah mandiri silahkan ruqyah mandiri. Jangan minta ruqyah. Bagaimana cara ruqyah mandiri? Ikuti pelatihan-pelatihan kami. Ikuti pelatihan-pelatihan kami. Nah, nanti di situ dijelaskan panjang lebar mengenai bagaimana tahapan kita meruqyah mandiri, bahkan meruqyah orang lain atau bahkan meruqyah keluarga kita. Kita ajarin semuanya. Caranya ikuti pelatihan. Seperti itu. Alhamdulillah di sini kita udah bikin mini training ya di Probolinggo itu setiap hari Jumat insya Allah ya. Dan itu sudah bisa rilis 2 minggu sekali ya. Alhamdulillah nggak masalah ya, yang itu minimal jadi solusi bagi teman-teman yang membutuhkan kesembuhan. Monggo jika mau hadir. Oke, singkat cerita nyampe lah di waktu sesi ruqyah. Kita mulai ruqyah beliau. Ya ruqyahnya normal, kita ruqyah, kita hantam ya Allah, kita doakan moga-moga semua keburukan yang masih tersisa Allah lepaskan. Dan qadarullah ketika ruqyah beliau itu responnya beda seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada respon muntah memang ya, tapi muntahnya tuh ya biasa aja gitu doang. Ya, untuk yang ini, untuk yang kasus yang terakhir yang hari ke-7 itu muntahnya seperti besar. Sampai gak keluar itu. Tapi wah, habis itu keluar. Itulah respon ya pada diri beliau selama ini ya kan. Dan itu menurut kami luar biasa sekali ya. Jadi itu bisa jadi keberhasilan beliau dalam meruqyah sendiri, dalam meruqyah istiqomah, dan sehingga beliau lepaskan sesuatu yang besar, keburukan yang besar dalam dirinya, insya Allah. Jadi sederhana sesungguhnya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mungkin kenapa harus ruqyah? Kan ruqyah kan bisa semua orang. Ya memang betul, lakukanlah ruqyah mandiri. Yang penting istiqomah. Ingat, kesembuhan itu butuh konsep, butuh direncanakan, butuh ditata. Ya, nggak bisa langsung sembuh, nggak bisa. Ada konsepnya. Konsepnya ada di rehab hati. Ya, silahkan hadiri pelatihan rehab hati terdekat di kota Anda. Insya Allah akan memberikan keberkahan dan manfaat yang banyak. Insya Allah, bismillah ta'ala. Oke. Baik, itu teman-teman semua yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi pelajarannya adalah ruqyah itu butuh proses. Ruqyah itu butuh istiqomah. Ruqyah itu butuh bertahap. Gak bisa langsung ruqyah sekali sembuh, gak bisa. Karena dalam diri kita ini ada hijaban masturo namanya. Ada dinding-dinding pembatas. Dan itu harus terkikis dulu. Maka dari itu kita harus istiqomah untuk bisa mengikis hijaban masturo itu. Seperti itu teman-teman semua. Ya, jadi beliau sampai ruqyah ke-7 alhamdulillah, tapi beliau dari ruqyah ke-5, ruqyah ke-6 itu sudah mendapatkan kesembuhan. Tetap istiqomah, lakukan ruqyah mandirinya ya. Insyaallah moga-moga bermanfaat
dan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekian itu saja dari saya teman-teman semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya dalam bahasan yang lain insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.